Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-30, Pengakuan Demang Bajra. Setelah sepekan lebih mereka tak bersua, hari itu selepas maghrib, Demang Bajra menyambangi Nyai Laksmi di rumahnya. Seperti biasa, Nyai Laksmi pun membuatkan kopi sendiri untuk sang suami. "Kemana saja, Kang? Sudah lama ndak kemari?" tanya Nyai Laksmi sembari meletakkan gelas kopi di atas meja. Ia menghenyakkan tubuh di kursi yang bersebelahan dengan Demang Bajra. Lelaki itu tak menjawab. Ia asik menikmati asap tembakau dari pipa cangklongnya. Nyai Laksmi menunggu dengan sabar. Ia duduk tegak dengan menggenggam sebuah buku yang tergeletak di pangkuannya. Di sela hembusan asapnya, akhirnya Demang Bajra pun menjawab. "Sibuk, banyak sekali urusan," jawabnya dengan datar. Nyai Laksmi melirik sang suami. Tak biasanya, Demang Bajra begitu murung dan menjadi pendiam. Bahkan, lelaki itu yang biasanya sangat bernafsu setiap kali mereka bertemu, kini tampak dingin, seolah kedatangannya hanyalah sebuah keterpaksaan belaka. Nyai Laksmi menarik napas panjang dan menghembuskannya kembali. Ia memandangi Demang Bajra yang mulai menghirup kopinya. "Aku mau bertanya sesuatu, Kakang," ujarnya. "Apa?" tanya Demang Bajra tanpa menoleh sedikit pun. "Siapa Sulasih itu? Aku dengar kabar bahwa Kakang ada hubungannya dengan perempuan itu. Padahal kabarnya dia adalah simpanan mendiang Kidipo." Demang Bajra berhenti menghirup kopinya, lalu meletakkan gelas kopi itu di atas meja dengan suara yang keras. Nyai Laksmi nyaris terlonjak dibuatnya. "Siapa yang memberitahumu tentang perempuan itu?" tanya Demang Bajra dengan nada tinggi. "Semua orang mengenal namanya, Kakang. Bukan itu saja, mereka semua juga sudah tahu apa hubungan Kakang dengannya," jawab Nyai Laksmi dengan tenang. "Kalau kau sudah tahu, untuk apa kau bertanya lagi? Apa kau cemburu?" "Aku tidak cemburu, Kakang. Namun, aku tidak suka dibohongi. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulut Kakang sendiri." Demang Bajra terbahak. "Kau ingin mendengarnya dariku langsung? Baiklah, kini dengarkanlah baik-baik." Demang Bajra memajukan posisi tubuhnya dengan kedua telapak tangan mencengkram sandaran siku di kursinya.
Mata lelaki itu menatap tajam langsung ke manik mata Nyai Laksmi. Namun, hal itu tak membuat Nyai Laksmi gentar. Perlakuan sang suami selama ini bukannya membuat ia takut, namun justru membuatnya semakin kebal dan kuat. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia meladeni tatapan mata Demang Bajra. "Aku ingin mengawininya. Kamu dengar? Aku ingin mengawininya," eja Demang Bajra dengan senyuman mengejek. "Mengapa, Kakang? Bukankah sebelum menikahiku, Kakang sudah menceraikan istri-istri Kakang sebelumnya dan berjanji bahwa hanya akulah satu-satunya istri Kakang untuk selama-lamanya? Lagi pula, semua orang sudah tahu bahwa dia adalah Gundik Kidipo. Kakang sering meminta bantuan dukun itu kan? Lalu, mengapa justru Kakang ingin mengawini Gundiknya?" Seulas senyum terukir di bibirnya Laksmi saat ia melanjutkan ucapannya. "Oh ya, apakah Kakang tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap Kidipo?" Nyai Laksmi bertanya dengan nada lembut sembari sedikit menelengkan kepalanya. Disindir demikian membuat wajah Demang Bajra memerah. Ia menggertakkan rahangnya. "Berhari-hari sudah aku tak mengunjungimu. Rupanya hal ini malah membuatmu semakin berani terhadap suamimu sendiri, Laksmi," bentak Demang Bajra yang ditanggapi dengan seulas senyuman tipis sang istri. Mata Demang Bajra menyipit dan memandang tajam Nyai Laksmi. "Siapa yang sudah mempengaruhimu, Kini wajah Demang Bajra hanya sejarak sejengkal saja dari wajah Nyai Laksmi. "Tak ada seorang pun yang mempengaruhiku, Kakang. Semua murni dari hati nuraniku sendiri," jawab Nyai Laksmi dengan tenang. Demang Bajra kembali memundurkan tubuhnya dan meraih gelas kopinya lagi. "Lalu apa yang akan kau lakukan bila aku tetap mengawininya?" tantangnya. Tanpa berpikir panjang, Nyai Laksmi pun menjawab, "Maka kita akan bercerai." Jawaban itu sontak membuat Demang Bajra terbahak-bahak. Tubuhnya berguncang hingga air kopinya sedikit memercik keluar. "Menceraikan kamu? Kamu sudah jadi janda sebelum kawin denganku, Laksmi. Lalu, apa kau siap menjadi janda untuk kedua kalinya? Hah?" "Seharusnya memang tidak, Kakang." "Nah, itu kamu tahu." "Seharusnya memang aku tak pernah menikah denganmu, agar aku tak perlu lagi menjadi janda untuk yang kedua kalinya." Jawaban itu seketika membuat tawa Demang Bajra terhenti. "Berdebah! Berani sekali kau berkata seperti itu," hardiknya dengan kasar. "Jangan sampai hal itu membuatku menceraikanmu, Laksmi," ancamnya. "Aku tak menunggumu untuk menceraikanku, Kakang. Akulah yang akan menceraikanmu terlebih dahulu." "Lancang! Setan apa yang merasukimu, Laksmi?" bentak Demang Bajra. "Setan itu adalah dirimu sendiri, Kakang. Hanya sosok setanlah yang mempunyai keinginan dan bisa melakukan hal yang buruk. Contohnya, meniduri anak tirinya sendiri hingga hamil." Ucapan Nyai Laksmi membuat Demang Bajra terperanjat. "Apa maksudmu, Laksmi? Bukankah Kakang telah tega meniduri Nisaka, anak kandungku yang sekaligus juga menjadi anak tirimu?" "Bohong itu. Siapa yang berani memfitnahku seperti itu?" Suara Demang Bajra bergetar dan menggelegar. Namun Nyai Laksmi tahu itu bukan disebabkan oleh kemarahan yang memuncak, tapi karena rasa terkejut dan malu karena Nyai Laksmi sudah membongkar kedoknya.
Kita sama-sama tahu itu bukan fitnah, Kakang. Nisaka mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahuku mengenai hal itu. Semua tertulis di buku ini. Ujar Nyai Laksmi sembari mengangkat buku milik Nisaka yang sedari tadi ia genggam di atas pangkuannya. Persetan dengan buku itu! Secepat kilat, Demang Bajra bangkit dan menyambar buku itu, lalu melemparkannya keluar rumah diiringi pekikan kaget Nyai Laksmi. Namun buku itu menghantam kusen pintu sebelum akhirnya jatuh ke lantai dengan beberapa halamannya yang terlepas dan bertebaran. Nyai Laksmi yang tersadar dari rasa terkejutnya cepat-cepat bangkit dan berlari untuk memunguti buku itu. Demang Bajra segera berjalan melewati pintu seraya mengumpat. Perempuan tak tahu diuntung. Mulai sekarang aku tak akan lagi menemuimu. Percuma. Aku menceraikanmu sekarang. Teriaknya keras. Lelaki itu berjalan menuju ke istal. Tak lama kemudian, suara derap langkah kudanya terdengar melintas halaman. Lalu menjauh dan semakin jauh ditelan kegelapan malam. Meledaklah tangis Nyai Laksmi yang sudah berusaha ditahannya sedari tadi. Ia duduk bersimpuh di depan pintu sambil menangis sesenggukan. Kesedihannya bukan dikarenakan kata cerai yang diucapkan oleh sang suami, namun karena rasa lega luar biasa yang dirasakannya setelah berhasil membuka fakta tepat di hadapan muka lelaki itu. Perceraian, memang itulah hal yang sejak lama diimpikannya. Nyai Laksmi menyelipkan buku Nisaka pada lilitan setakinnya. Dengan berpegangan pada kusen pintu, ia mencoba bangkit. Lututnya terasa lemas dan goyah. Tubuhnya terhuyung-huyung saat ia berusaha menggapai kedua sisi daun pintu untuk menutupnya. Namun mendadak, gerakannya terhenti saat ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Nyai Laksmi terpekik saat melihat benda itu. Itu adalah sepasang tangan yang putih, pucat. Kedua telapak tangan tanpa tubuh itu mencengkram erat kedua lengan Nyai Laksmi. Lalu, samar, saraf hidungnya mencium aroma wangi yang sangat dikenalnya. Itu adalah aroma parfum yang sudah bercampur dengan aroma tubuh Nisaka. Seketika, hal itu membuat tangis Nyai Laksmi kembali meledak. Perlahan, tangan putih pucat itu menyambung membentuk sosok tubuh yang utuh. Itu Nisaka, putri kesayangannya. Nisaka berdiri di hadapannya dengan senyuman mengembang. Gadis itu mengenakan kebaya putih nan cantik, berpadu dengan kain jarik batiknya yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya yang panjang dan hitam berkilat, dikepang longgar di sisi kiri kepalanya. Jangan bersedih, Ibu, bisik Nisaka lirih. Nyai Laksmi semakin tergugu, namun ia berusaha keras untuk tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ibu rindu padamu, Nger, balas Nyai Laksmi terbata-bata. Aku pun rindu kepada ibu. Ibu bingung, Nger. Bagaimana caranya untuk menghentikan semua ini? Sudah banyak orang yang terbunuh, Nger. Sudah cukup. Apakah benar desas-desus tentang Luhung
yang menghabisi mereka semua, Ger. Wajah Nisaka seketika tampak muram. Benar, Ibu. Kecuali Kidipo, bukan Luhung yang membunuhnya. Karena sosok Luhung yang berkeliaran sekarang adalah ciptaan Kidipo. Lalu, siapakah yang telah membunuh Kidipo, Ger? Ibu mendapat kabar bahwa Nyai Sulasihlah yang telah melakukannya. Apa benar demikian, Ger? Betul, Ibu. Memang dialah yang membunuh dukun itu. Apakah dengan demikian berarti semua teror ini sudah berakhir, Ger? Belum, Ibu. Jawab Nisaka. Tapi ia buru-buru menambahkan saat melihat wajah sang ibu yang memucat. Tapi bersabarlah, Bu. Aku yang akan turun tangan membantu membereskannya. Sekarang, lebih baik Ibu tutup pintunya dan segera beristirahat. Tapi, Ger. Nisaka tak menjawab lagi ucapan sang ibu. Secepat kilat, sosoknya seperti melayang mundur menjauh hingga ke sudut halaman, lalu berbalik dan menghilang. Nyai Laksmi merasakan hatinya lebih lega sekarang. Meski sebenarnya ia bertanya-tanya, hal apa yang bisa dan akan Nisaka lakukan untuk menghentikan teror ini? Aku tahu kau kebingungan, Luhung. Tersesat dalam kegelapan. Maafkan aku yang telah membuatmu menjadi seperti ini. Aku yang terlalu memikirkan diriku sendiri sehingga mengabaikan dirimu. Seandainya sejak awal aku punya keberanian untuk membuka mulut, tak mungkin peristiwa buruk ini menimpa kepadamu. Nisaka terisak pelan. Ia duduk bersila di atas tanah lantai hutan yang basah dan lembab. Aroma daun basah berselimut embun bercampur dengan aroma kayu yang melapuk, busuk, dan menjadi tempat tumbuhnya cendawan. Di pangkuannya, sosok Luhung yang telah berubah wujud itu meletakkan kepalanya. Makhluk itu menggeram dan sesekali meringkik dengan matanya yang tertutup. Ia tampak lemah, terkulai tak berdaya. Nisaka memandang lurus ke depan, menembus jauh ke dalam kegelapan hutan. Jemarinya mengelus kepala Luhung yang masih menggeram dan meringkik. Aku rasa aku tahu bagaimana caranya untuk mengakhiri semua ini, Luhung. Aku bisa membebaskan kita dari penderitaan. Namun, aku butuh bantuanmu. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-31.